好，那首先，我们都会陪着你的，副团长。多了一段空白记忆的你，才是最难受的。Dan sekarang, saya mau menceritakan bocorannya kembali. Dan jangan lupa untuk subscribe, klik loncengnya, dan juga lupa like. Selamat menikmati. Gaskeun. Chair secara bertahap merasakan kilatan pemahaman memenuhi dirinya. Semua ujian yang harus mereka jalani sangatlah menantang, dan mereka hanya bisa mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk melewatinya. Melodi abadi tidak memberi mereka bantuan apapun. Tidak peduli orang kejam macam apa yang dimiliki Holy Necromancer Elux, dia telah meninggalkan tempat ini demi memilih penerus untuk mewarisi kekuatan besarnya, dan bukan untuk menyebabkan kehancuran. Jadi, setelah semua orang melewati percobaan ke-6 ini, semuanya sepertinya sudah berakhir. Itulah sebabnya Tower of Eternity menyebabkan cahaya pemulihan 6 elemen yang kuat ini turun, membantu mereka pulih dari luka mereka dan mengisi kembali energi mereka. Elux tidak ingin muridnya terluka parah, apalagi yang terluka tidak bisa pulih lagi. Yang pertama pulih adalah Lin Xin, Han Yu, Yang Wenzhao dan Duan Yi yang telah menyerahkan seluruh energi spiritual mereka kepada Chair, dan bahkan saluran mereka mengalami kerusakan karenanya. Namun mereka membutuhkan waktu kurang dari 10 menit untuk pulih sepenuhnya, dengan kapasitas energi spiritual bahkan di atas puncak aslinya. Hal ini disebabkan oleh pengembangan kemampuan mereka melalui pertempuran yang tiada henti. Yang berikutnya adalah Chen Ying'er, yang wajahnya berangsur-angsur menjadi merah. Berhasil bangkit di bawah bantuan Yang Wenzhao, dia merasakan kekuatannya yang terkuras kembali perlahan, dan setengah jam kemudian, dia mendapat kejutan menyenangkan saat mengetahui tentang kesembuhan totalnya. Saat ini, tingkat luka yang berbeda-beda terlihat. Sima Xian, Wang Yuan, dan Zhang Fangfang sudah direndam dalam cahaya selama tidak kurang dari 1 jam, dan itu hampir sama untuk Chair yang jauh. Setelah 1 jam berlalu, Zhang Fangfang dan Wang Yuan membuka mata mereka secara bersamaan, dipenuhi dengan kegembiraan karena kekuatan vital mereka telah pulih sepenuhnya. Bukan karena luka yang dialami Wang Yuan tidak separah Sima Xian, pada kenyataannya, dia telah mengorbankan nyawanya saat itu, dan pada awalnya seharusnya sudah mati, namun Zhang Fangfang ada di sana untuk ikut merasakan reaksi buruknya itu, juga karena menawarkan setengah dari kekuatan vitalnya. Pemulihan Sima Xian membutuhkan waktu hampir 4 jam untuk diselesaikan. Saat dia meraba-raba kepalanya yang botak sambil berdiri, semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak bersorak untuknya. Perjuangan dan pengorbanan mereka terbayar, dan semakin parah luka mereka, semakin banyak keuntungan yang mereka peroleh dari cobaan Tower of Eternity. Misalnya saja, spiritualitas internal Sima Xian telah langsung melonjak ke peringkat ke-8 dari langkah ke-7, mendekati langkah ke-8. Hal yang sama berlaku untuk Wang Yuan dan Zhang Fangfang, tetapi karena tingkat kultivasi mereka awalnya lebih tinggi, peningkatan mereka tidak sebesar Sima Xian. Yang lainnya juga mendapat peningkatan yang kurang lebih besar. Sorakan mereka tidak berlangsung lama sebelum kembali normal, karena cahaya warna-warni itu tidak hilang setelah mereka sembuh. Cahaya masih ada di sana, tampaknya hanya berkumpul pada keduanya, Long Haoshen dan Chair. Sungguh hal yang aneh untuk dilihat. Long Haoshen jelas sudah mati, namun cahaya warna-warni itu terus mengalir di dalam tubuhnya. Dan hal yang sama berlaku untuk Chair, keduanya telah menjadi inti dari warna-warni ini. Akankah Kapten bangkit? Lin Xin mengajukan pertanyaan dengan sedikit harapan. Han Yu diam-diam menggelengkan kepalanya, tidak mungkin. Lagi pula, Kapten sudah mati. Lihat, luka di dadanya tidak menunjukkan tanda-tanda kesembuhan. Kekuatan Kaisar Dewa Iblis begitu menakutkan, lukanya tidak mungkin diobati, apalagi membangkitkannya. Sepertinya kita harus menuju lantai 7 Tower of Eternity. Tapi di mana lantai 7-nya? Chair sudah melewati lantai 6, tapi kenapa tidak ada jalur untuk lantai 7 yang muncul? Chen Ying'er bertanya dengan tidak mengerti. Zhang Fangfang menjawab, untuk saat ini, kami hanya bisa menunggu. Mungkin itu akan keluar dengan sendirinya setelah cahaya warna-warni ini padam. Wang Yuan berkata dengan sedikit khawatir, mudah-mudahan mereka bisa melakukannya dengan cepat, Kapten hanya bisa bertahan selama 7 hari, itu belum termasuk waktu yang dibutuhkan untuk membangkitkannya. Kita sudah menghabiskan 2 hari, jadi kita hanya punya waktu 5 hari lagi. Sima Xian berkomentar, itu sudah cukup bagus.
Kita punya waktu 5 hari lagi, mereka tidak mungkin terus menyerap cahaya ini dalam waktu yang lama. Waktu berlalu, menit demi menit. 6 jam, 7 jam, 8 jam, sampai 12 jam. Ketika tidak kurang dari 12 jam berlalu, kelompok itu mulai merasa cemas. Berapa lama lagi ini akan bertahan? Tapi benar karena ini, mereka diam-diam mengagumi Chair. Setelah masing-masing pulih sepenuhnya, asimilasi cahaya warna-warni segera berhenti. Selain Long Hao Shen yang sudah meninggal, Chair pasti berhasil kembali hidup setelah pertempuran ini, namun cahaya warna-warni ini merendamnya selama 12 jam penuh, yang bahkan tidak cukup baginya untuk pulih sepenuhnya. Dari sini orang bisa melihat teror serangan balik dari 7 seni dewa kematian. Saat semua orang mulai semakin khawatir, cahaya warna-warni di langit tiba-tiba meredup, menghilang perlahan. Chair membuka kedua matanya saat sinar warna-warni ini menghilang dari pandangan. Chair, semua orang segera berlari ke arahnya dengan penuh semangat. Sima mengambil mayat Long Hao Shen di pelukannya sebelum berlari untuk bergabung dengan sisi Chair. Chen Ying'er meraih lengan Chair, memperhatikan wajahnya dengan penuh perhatian. Apa kabar, Chair? Jadi serangan balik dari 7 seni dewa kematianmu adalah... Chair menunjukkan senyuman tipis, aku tidak menyangka serangan balasanku akan benar-benar hilang. Tampaknya hal itu dilawan oleh kemampuan Tower of Eternity ini. Itu hebat. Chen Ying'er segera berteriak kegirangan. Mereka semua tahu bahwa setelah mencapai seni ke-6 dari 7 seni dewa kematian, serangan balik Chair kemungkinan besar akan bertahan selama beberapa tahun, dan sebagian dari dirinya mungkin tidak akan pernah pulih lagi. Saat semua orang larut dalam kegembiraan, dada Chair tiba-tiba bersinar. Fenomena ini tidak sama dengan pancaran warna-warni sebelumnya. Melalui pakaian Chair, liontin berbentuk tengkorak mulai mengeluarkan suara. Kalung yang mengikatnya menghilang di tengah cahaya cemerlang. Tengkorak emas itu perlahan melayang di atas kepala Chair, mata kecilnya tiba-tiba bersinar. Dua api emas kecil namun sangat cemerlang menyala. Tiba-tiba, dua cahaya di dalam matanya melesat seperti dua jarum menuju ujung lantai 6. Kemanapun cahaya keemasan lewat, lantai 6 yang awalnya tampak kabur menyala, dan di ujungnya, patung Elux lainnya mulai terlihat. Patung ini seluruhnya berwarna emas, hanya bagian jantungnya yang berwarna hitam. Dari sudut pandang kelompok tersebut, api hitam tampak naik di atasnya. Mungkin inilah gambaran sebenarnya dari Slumbering Calamity Elux. Dibandingkan dengan patung di lantai 5, patung ini sedikit memberikan kesan yang jauh lebih sedih. Sinar yang ditembakkan dari mata tengkorak emas yang berasal dari melodi abadi memasuki mata patung bencana tidur ini, dan segera, api emas yang kuat menyala sebagai hasilnya, dan seluruh lantai 6 terbakar. Saat ini, konsentrasi esensi cahaya di lantai 6 Tower of Eternity ini bahkan melebihi konsentrasi perisai siput matahari dan bulan pada saat mereka menemukannya di rawa kesuraman. Hanya saja, meskipun esensi cahayanya sangat besar dan kaya, ia dipenuhi dengan sedikit kedengkian, sama sekali tidak seperti perasaan damai yang awalnya dikeluarkan oleh Divine Snail Shield. Sepasang pilar besar terbakar, seluruh lantai 6 menjadi terang benderang. Lingkaran cahaya keemasan yang intens menyebar di langit, dan energi cahaya itu terus bertambah intensitasnya. Menghitung simasian, total ada 5 pengguna cahaya yang hadir. Namun mereka tidak berani menyerap sedikit pun esensi cahaya yang kaya ini. Esensi cahaya ini meresap ke dalam energi kematian yang luas, tanpa disadari memberi mereka perasaan penolakan yang kuat. Hanya Chair yang mempertahankan ekspresi alaminya. Sebagai orang yang dipilih oleh Dewa Kematian, spektral dan energi kematian apapun di sekitar tubuhnya hanya memerlukan beberapa saat sebelum menyebar. Suara tua tiba-tiba terdengar dari keempat arah. Itu adalah semacam transmisi jiwa, yang bisa didengar Chair bahkan setelah kehilangan keenam inderanya. Selamat datang di lantai 6 Tower of Eternity. Fakta bahwa kalian berhasil sampai di sini membuktikan bahwa kalian cukup kuat untuk sukses bagi saya. Injak tangga terakhir ini, aku akan menunggumu di lantai 7, kalian hanya perlu bertemu langsung dengan saya dan saya akan menjadikan kalian murid saya. Kalau tidak, tidak akan ada hubungan antara kita. Suara tua itu tidak membawa getaran emosional apapun, jika Long Hao Shen masih hidup, dia pasti bisa memberitahu semua orang bahwa suara ini persis sama dengan yang dia dengar pertama kali dia melangkah ke Tower of Eternity. Satu-satunya perbedaan adalah bahwa saat itu suasananya tidak seramah itu, dan malah terdengar sangat dingin. Sang necromancer suci hanya meninggalkan beberapa kata sederhana ini sebelum suaranya menghilang. Patung di ujung lantai 6 tiba-tiba membuat gerakan,
perlahan menggerakkan lengan kanannya yang mengacungkan tongkat mengarah ke kubah di atas lantai. Detik berikutnya, seluruh lantai 6 bersinar dalam warna emas. Kelompok itu hanya bisa melihat kilau emas di garis pandang mereka, dan semua mau tidak mau menutup mata karena aspeknya yang mempesona. Esensi cahaya yang terasa cair menjadi padat seketika itu juga, membuat mereka tidak bisa bergerak sedikit pun. Tidak jauh di depan mereka muncul gerbang emas setinggi 10 meter yang terdiri dari 2 pintu, yang saat ini tertutup rapat. Cahaya keemasan menyapu kepala Chair. Dia tanpa sadar mengangkat tangannya untuk menangkapnya, yang mengesankan, itulah melodi abadi. Namun, saat ini tengkorak itu bukan sekedar tengkorak biasa lagi. Dari ujung tengkoraknya terjulur sebuah kunci logam. Perasaan aneh memenuhi kepala Chair, samar-samar menyadari bahwa semua yang dia alami sebenarnya adalah persiapan untuk membuka gerbang ini. Setiap kemenangan melawan penjaga suci tidak hanya mendapatkan persetujuan dan bantuannya, tetapi juga mencurahkan kekuatan jiwanya di dalam melodi abadi. Ketika ke-12 penjaga suci semuanya terserap ke dalam melodi abadi, penyalaan seluruh lantai 6 Tower of Eternity dimaksudkan oleh bencana tidur. Itu akan menyebabkan gerbang emas ini muncul, kuncinya adalah melodi abadi. Apa jalan yang benar untuk diambil? Chair tidak tahu, tapi saat ini, dia sudah tidak punya jalan keluar. Berbalik ke belakang, Chair melihat yang lain, aku akan membangkitkan Long Hao Shen apapun yang terjadi. Apapun yang terjadi, semua orang mengulanginya dengan keras. Wang Yuan mengambil Long Hao Shen dari tangan Sima Xian, dan menempelkannya ke punggung Chair dengan erat menggunakan rantai. Saat melodi abadi di tangan Chair mendekati gerbang emas itu dari dekat, semua orang merasa tegang, bahkan lebih dari semua percobaan sebelumnya. Demi mencapai tujuan ini, mereka berusaha sekuat tenaga, dan tujuan itu ada di depan mata mereka. Terlepas dari apakah mereka dapat membangkitkan Long Hao Shen dengan gerakan ini, mereka hanya memiliki satu kesempatan terakhir. Setelah tidak mengeluarkan biaya apapun untuk tiba di sana dengan mempertaruhkan nyawa mereka, masalah apakah mereka bisa berhasil sangatlah penting. Chair tidak memiliki perasaan bingung, hanya tekad dan pengabdian. Satu-satunya pemikirannya adalah membangkitkan kembali Long Hao Shen. Dia adalah seluruh dunianya. Begitu dia meninggal, dunianya runtuh. Gerbang emas itu berat dan penuh kekaguman. Ketika Chair tiba di depannya, kunci melodi abadi di tangannya menyebarkan panas yang menyengat. Mengangkat tangannya, Chair memasukkan kunci itu, dan kunci itu menghilang di gerbang emas ini. Segera, lingkaran cahaya keemasan menyebar dari gerbang cahaya ini, dan langit malam di sekitarnya berkelap-kelip dalam cahaya keemasan. Seluruh kelompok secerca harapan terang mengendalikan nafas mereka saat mereka melihatnya. Saat ini, mereka merasa sangat gugup, masalah apakah Long Hao Shen bisa bertahan hidup akan bergantung pada momen ini. Pandangan mereka berkumpul ke gerbang pembuka. Jalan terakhir ada tepat di depan mereka. Lebih tepatnya, itu adalah tangga emas, yang menjulang tinggi di tengah cahaya langit malam, bahkan mengarah lebih tinggi lagi di langit malam. Tangga ini ditempatkan pada kemiringan 45 derajat, dengan kemiringan yang curam dan ketinggian anak tangga yang rata hingga ke tempat pancaran cahaya terang. Ini adalah jalur udara, membentang tinggi di langit. Namun jalur ini sepertinya tidak ada habisnya. Bersujud setelah setiap langkah di jalur udara. Suara agung ditransmisikan dari gerbang cahaya terang ke telinga setiap orang. Jadi sebenarnya kita harus bersujud di setiap langkah. Mereka semua khawatir, tapi Chair tetap tidak menunjukkan keraguan dan segera melangkah melewati gerbang dan berlutut di langkah pertama. Betapapun arogannya, dia harus mengesampingkan sifat itu demi kekasihnya. Selama Long Hao Shen bisa diselamatkan, Chair percaya segalanya akan sia-sia. Anggota kelompok lainnya tanpa sadar melewati gerbang cahaya, namun meskipun terbuka, mereka mendapat perlawanan besar-besaran. Kekuatan itu menolak mereka semua, dan hanya Chair dan Long Hao Shen di punggungnya yang mampu melewatinya. Setelah berlutut sekali, Chair mengambil langkah lebih tinggi, lalu berlutut sekali lagi, memberi penghormatan. Pada titik ini, dia tiba-tiba menjadi khawatir dan bergumam, kami telah mengalahkan 12 penjaga suci dan melewati ujian 6 lantai. Jalan ini tidak bisa menjadi ujian untuk mencapai lantai 7 kan? Jalan menuju langit ini tidak ada habisnya, dan tidak terdiri dari keberadaan yang menindas, tidak ada yang bisa menekannya atau menghentikan kemajuannya. Namun, pada langkah pertama yang diambilnya setelah melewati gerbang, seluruh energi spiritual internal dan eksternal dalam dirinya lenyap. Dia sama sekali tidak tahu keajaiban mana yang bisa membuat semua jejak kultivasinya lenyap.
Saat ini, dia bukan lagi putri suci samsara, tapi hanya seorang gadis biasa, dengan kondisi tubuh keseluruhan yang paling baik dibandingkan teman-temannya. Long Hao Shen tidak kelebihan berat badan atau kekurangan berat badan, membuat Chai tidak merasakan berat badan pada saat budidayanya masih ada. Tapi Chai saat ini tidak memiliki energi spiritual internal maupun eksternal, sehingga Long Hao Shen di punggungnya terasa berat. Melangkah dan bersujud secara berurutan, Chai sudah mulai melambat setelah menaiki sekitar 10 anak tangga. Keringat sudah mulai mengucur di dahinya, kaki dan pinggangnya sudah terasa mati rasa. Chai tahu jika dia tidak bisa mewarisi Elux, semua usaha mereka sebelumnya akan sia-sia. Tetapi dengan Long Hao Shen di punggungnya, dan tanpa dukungan energi spiritualnya, bagaimana dia bisa melangkah jauh? Orang lain mungkin sudah mulai memikirkan pro dan kontra, atau bahkan mungkin menyerah, tapi Chai hanya memiliki tekad dalam dirinya. Jalan menuju langit di luar semakin sulit, tapi dia tidak bergeming, hanya dipenuhi dengan satu pikiran, bahwa dia akan membawa Long Hao Shen ke lantai 7 Tower of Eternity, atau mati dalam usahanya. Dengan tekad seperti itu, dia tidak memiliki perasaan negatif sedikit pun, dan masa-masa sulit ini malah membuatnya semakin keras kepala. Langkah kakinya sangat mantap. Satu langkah, satu berlutut, bangun. Dan seterusnya lagi dan lagi. Ketika Chai mencapai tangga ke-20, semua orang yang berdiri di sisi lain gerbang sudah bisa melihat ekspresi sedihnya. Apakah jalur menuju langit ini benar-benar memberi tekanan? Kalau tidak, bagaimana mungkin dia mulai menjadi lebih lambat begitu cepat pada tingkat kultivasinya? Namun jika itu benar-benar menekan, dia seharusnya menolaknya berkat penggunaan energi spiritualnya. Namun tidak ada sedikit pun energi spiritual yang mengalir keluar dari tubuhnya. Mereka telah berhenti berbicara, karena pembicaraan tidak akan pernah senyata kebenaran. Chai sudah berusaha melewati jalan menuju langit itu, maju tanpa jeda. Chai, kamu bisa melakukannya. Wang Yuan mengepalkan tangannya. Ketika Chai berada di tangga ke-30, seluruh tubuhnya terasa sangat sakit, terutama lututnya yang terasa seperti ditusuk berjuta-juta jarum. Keringat sudah membasahi seluruh tubuhnya. Setelah sujud sebanyak 30 kali, separuh tubuhnya sudah basah oleh keringat.